Baik, perkuliahan akan kita mulai. Hari ini kita akan mereview beberapa pertemuan. Mungkin saya nanti akan mengecek apa saja mungkin yang sudah didapatkan. Lalu seperti saya sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, pertemuan Zoom ini adalah bentuk kesempatan bagi rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan. Jadi saya tidak akan banyak membahas materi pada pertemuan Zoom, tapi akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk mendiskusikan apa hal-hal yang mungkin ingin didalami, yang belum dimengerti, yang masih ingin ditanyakan, yang masih ingin digali lebih dalam. Oke, izinkan saya share dulu. Baik, apa yang dipelajari dalam mata kuliah hukum acara pidana pada dasarnya adalah kita akan memperhatikan proses persidangan, proses penegakan hukum dalam ranah pidana. Karena nanti kalau dalam bidang yang lain nanti ada hukum acaranya masing-masing, hukum acara pengajian undang-undang, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, hukum acara agama, peradilan agama, gitu. Masing-masing punya cara penegakannya masing-masing. Tapi pada dasarnya hukum acara itu, hukum formil itu adalah bagaimana kita menegakkan hukum. Nah, di sini bisa dilihat bahwa apa yang dipelajari itu sebenarnya sesimpel ini. Ya, Bagan itu kan membuat simpel saja. Sini kita hanya akan bicara tentang proses di tiap-tiap. Di bagian ini adalah proses di grafik ini. Saya ingin menunjukkan proses masing-masing itu disesuaikan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang di tahap siapa, tahapannya apa, dan siapa yang bertindak kala itu. Siapa yang menjadi titik utamanya. Maka di proses penyelidikan, ya, lalu masuk ke proses penyidikan itu ada ranahnya polisi. Sebentar saya angkat telepon saja. Mohon izin. Baik, Pak. Baik, ini proses peradilan pidana itu sesimpel ini. Ya. Ada proses penyidikan sampai penyelidikan sampai penyidikan, itu yang bertanggung jawab adalah penyelidik atau penyidik, ya, di masing-masing di masing-masing fasenya tadi. Siapa mereka? Penyelidik dan penyidik itu utamanya adalah polisi. Walaupun dalam beberapa kasus nanti ya dalam itu saudara temukan ada seperti penyidik PNS ya misalnya polisi hutan itu atau imigrasi itu kadang dalam perkara-perkara tertentu, bahkan KPK, penyidik KPK itu juga bukan polisi dia. Saya punya teman yang baru pulang dari Swedia itu yang menjadi anggota ke-50 yang dipecat oleh yang diberhentikan di KPK itu. Nah dia bukan polisi, dia kakak kelas saya ada 4 tahun di atas saya, 4 tahun di atas saya, dia langsung masuk KPK, dia pegawai KPK, diangkat jadi penyidik. Penyidik KPK statusnya sejak diberhentikan. Kemudian dia posting surat pemberhentian dengan hormat. Nah itu pada ranah umumnya itu kan adalah ranahnya penyidik. Ya. Biasanya itu ada penyidik Polri. Lalu naik ke proses penuntutan. Siapa yang menjadi penuntut umum itu? Dalam KUHP itu adalah kejaksaan. Walaupun nanti dalam Undang-Undang KPK misalnya ada penuntut umum dari KPK. Namun dalam KUHP ya kita bahasanya itu ranahnya KUHP. Penuntut umumnya itu ya jaksa. Jadi jaksa itu bisa bertindak selaku penuntut umum, bisa dia tidak bertindak selaku penuntut umum. Misalnya dia sedang eksekusi orang, dia sedang bertindak sebagai jaksa. Ada juga jaksa pengacara negara ketika dia menjadi pengacara negara ketika digugat dalam TUN, dalam perdata, dia bisa jadi pengacara negara. Nah, saat itu dia sedang tidak bertindak sebagai penuntut umum,
Nah, dalam kasus ini dia bertindak selaku penuntut. Lalu naik saja pengadilan, persidangan yang mengadili tentu di tingkat awal ini adalah hakim pengadilan negeri, lalu naik ke hakim tinggi dan ke hakim agung. Begitu, ini proses fase-fasenya. Saya ingin menyoroti itu saja agar tergambar secara utuh di benak saudara-saudara masing-masing bahwa ada fase-fasenya, lalu siapa yang menjadi peranan penting dalam setiap fase-fase itu. Selanjutnya dari sudut pandang prosesnya, saya ingin melihat ketika ada tindak pidana, lalu ada penyelidikan, istilah penyelidik ya, itu yang dia lakukan, tugas penyelidik itu hanya menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Ketika ada, maka dia akan naik ke proses penyidikan. Ketika di proses penyidikan, dia akan menghimpun alat bukti, menemukan tersangka, membuat terang tindak pidana yang terjadi. Proses itu ya nanti dilakukan BAP, berita aja pemeriksaan baik saksi, pelapor, terlapor dan sebagainya. Nah, di proses itulah ada proses penuntutan. Ketika penyidikan ini dimulai, penyidik ini memberikan surat kepada penuntut umum dengan nama SPDP. Saudara kan sering temukan itu dalam berita atau apa, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Proses-proses ketika ini adalah proses-proses penuntutan. Nanti saudara akan cek kembali di materi penuntutannya. Ketika BAP lengkap, nanti akan masuk proses penuntutan. Ada proses surat dakwaan dan sebagainya. Saya berikan gambaran secara umum, ini yang akan nanti saudara temukan pada materi-materi juga selanjutnya. Nah, proses. Pada tahap ini saya juga ingin mengingatkan kembali, kemarin ada pembahasan tentang SP3 dan SKPP. Saudara bisa lihat dengan jelas di sini, di proses itu, di fase-fase yang mana? Ketika di penyelidikan dan penyidikan, bisa keluar namanya SP3. Tapi kalau di ranah JPU, Jaksa Penuntut Umum, ranahnya adalah SKPP. Nanti kenapa dilarikan ke PN? Ini bisa diajukan pra-peradilan ke pengadilan. Ini proses-prosesnya. Ini proses awal, lalu ada proses penyelidikan dan penyidikan, lalu ada proses pra-penuntutan. Nah, di sini proses pemeriksaan persidangan. Lalu saya akan memberikan beberapa seperti ini modelnya di slide. Kenapa? Ada alasannya. Alasan pertama, sebenarnya bisa saja saya isikan masing-masing ini isinya apa. Tapi saya ingin mengajak, saya karena menemukan banyak kendala, ternyata mahasiswa hukum acara kadang tidak pernah sedikit pun buka undang-undang acaranya. Undang-undang hukum acaranya. Ini masalah besar menurut saya. Kenapa mereka enggak? Ya kan tinggal di buku ada, Pak. Tinggal di slide ada, Pak. Padahal orang hukum itu harus terbiasa membaca undang-undang. Ketika nanti dia lulus, dia kan bacakan peraturan-peraturan itu akan kelabakan karena selama ini terbiasa baca hanya dari buku, hanya dari slide. Kenapa itu masalah? Karena di buku dan slide itu kan proses memudahkan saudara memahami undang-undang. Sebenarnya itu. Tapi saya temukan ada mahasiswa gelagapan ketika dia baca undang-undang. Males, Pak, susah, enak, tebal, begini-begini, enak baca yang simpel-simpel saja. Nah, itu saudara memudahkan proses sekarang, tapi menyusahkan diri ketika nanti bekerja. Nah, Pak, nanti bekerja akan sering bertemu dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan saudara bisa jadi bagian dari orang yang menyusun peraturan perundang-undangan itu.
Saudara harus terbiasa untuk membaca itu. Sehingga saya masukkan sini, saya membantu saudara. Carinya di mana? Nah, tinggal cari di KUHP. KUHP-nya mana? Tinggal googling. Saya udah googling ketemu. Contoh ini ya. Penahanan, pengertiannya ada di pasal ini, saya sesimpelnya saja. Ini di pasal 1 ayat di poin 21. Mari kita cari. Ini pasal 1-nya mana? Ini pasal 1, poin 21. Penahanan. Nah, gitu ya. Penahanan di sini. Apa itu penahanan? Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa. Nah, ini penting saudara mengingat apa bedanya tersangka, apa bedanya terdakwa. Di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Nah, kelihatannya bisa dilakukan oleh penyidik, bisa dilakukan oleh penuntut umum, bisa dilakukan oleh hakim. Nanti saya di slide ada memberikan siapa yang memberikan itu, lalu berapa jangka waktunya. Itu sering keluar. Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Itu pengertian dari saya sengaja ketika baca ini saya meminta saudara untuk membaca KUHP ya, agar saudara terbiasa. Saya membantu saudara untuk tidak selalu membacanya serampangan, jadi tinggal cek siapa yang berwenang untuk melakukan penahanan. Nah, ini cari di pasal 20. Di pasal 20 ini untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan atau penyidik pembantu. Nah, ternyata penyidik atau penyidik pembantu itu bisa. Tidak hanya penyidik, tapi penyidik pembantu. Apa bedanya penyidik sama penyidik pembantu? Cari apakah ada di sini? Nah, ada. Penyidik siapa? Penyidik itu apa? Ternyata ada semua dalam undang-undang. Penyidik pembantu siapa? Ya, saudara temukan adalah undang-undangnya. Saya ingin saudara sekali sajalah pernah melihat dan membaca undang-undang KUHP. Oh, saya nggak punya. Itu zaman saya kuliah dulu. Nggak punya bukunya, Pak. Sekarang tinggal download. Nih, buka di internet. Ada tuh. Tebal, Pak. Kalau situ sudah saudara malas saja baca. Lalu syarat penahanannya mana? Ada di pasal 21 KUHP. Di sini. Wah, Pak, susah. Nah, saya berikan saudara baca. Nanti ada hal yang saudara bingungkan, tanyakan. Jadi kalau saudara nggak tanya, berarti asumsi saya saudara nah, gitu ya. Sama ini prosesnya penahanan. Sama ya ini penahanan. Oke. Gitu sih saya hanya beri pengantar. Jadi saudara hanya akan bisa lengkap memahami apa yang ada di open ini kalau saudara membuka KUHP. Buku nggak lengkap, Pak. Memang tugasnya itu cuma slide itu tidak memberikan gambaran semua, sehingga saya berikan tambahan penjelasan, lalu saya sertakan sini. Saudara bisa sendiri atau nanti saya akan posting di bagian reference terkait tentang undang-undang apa? Undang-undang nomor 8 tahun 81 ya tentang apa ini? Tentang hukum acara pidana. Sampai di sini penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, saya dulu bahwa UMKT akan melaksanakan perkuliahan luring terbatas, tapi hanya untuk semester 1, semester 3, dan mata kuliah praktek.
Jadi ini semester 5, jadi saudara harap sabar dulu. Atau nggak tahu ya, saudara senang atau tidak luring itu. Kalau saudara ada yang lebih suka daring, ada yang lebih suka luring, terserah saudara. Tapi saya akan menyampaikan bahwa untuk saat ini, untuk semester ini, untuk semester 5 belum akan tatap muka di kampus. Begitu. Yang mungkin ya, ini baru wacana adalah ujiannya nanti akan dilakukan. Ujian akhir itu akan dilakukan di kampus secara touring. Tapi itu baru wacana, menunggu perkembangan pandemi di negara kita, khususnya di wilayah Samarinda. Jadi untuk saat ini nanti saudara akan dapat info macam-macam, tapi itu untuk semester 1, semester 3, dan mata kuliah praktek. Begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam nih, Pak. Ya, silakan. Pak, gimana sih cara pemahaman ke undang-undang, Pak, biar bisa diresapi gitu, Pak? Kita kan pernah baca nih sekali dua kali, tapi masih nggak paham-paham juga, bahkan lupa gitu nah dari poin-poin di undang-undangnya. Jadi gimana cara meresapi kalau membaca undang-undang itu, Pak? Baik. Baik, kalau ditanya bagaimana meresapi dan itunya, saya tentu tidak bisa menjawab secara gamblang ya. Pertama mungkin mahasiswa itu bingung ketika baca undang-undang. Kenapa? Ini yang apa, bagian apa? Oke, yang perlu kita lihat dibedah apa sih isi undang-undang itu. Undang-undang kan di atas itu adalah judulnya. Lalu menimbang ini dasar filosofisnya. Dasar filosofis mengingat itu dasar yuridis ya. Lalu dia apa isinya? Dia memutuskan. Apa yang dilakukan, dia cabut. Jadi perhatikan. Jadi kalau undang-undang, nyari undang-undang, gimana nyari undang-undang pemilu? Saudara kan googling undang-undang pemilu. Dicek undang-undang terbarunya. Kenapa? Bisa jadi undang-undang yang saudara baca itu undang-undang yang sudah kadaluarsa. Kenapa? Undang-undang yang sah, bisa jadi tidak lagi tidak lagi berlaku. Kenapa? Bisa jadi dicabut dengan undang-undang yang lebih baru. Lalu selanjutnya, lalu isinya adalah bab isi sampai akhir itu. Kalau saudara cari pengertian, ya, ingin cari definisi, carilah di pasal 1. Pasal 1 ini isinya di mana aja, di undang-undang apa saja, adalah bagian definisi. Penyidik itu apa? Penyidikan itu apa? Penyidik pembantu itu apa? Penyelidik itu siapa? Begitu. Bab 1, pasal 1 itu kan berisi. Lalu ya kalau yang lain-lainnya itu masing-masing undang-undang kan berbeda tentang apa, isinya mengatur apa dan sebagainya. Kalau menurut saya ya ini harus dipaksa. Gimana caranya memahaminya, Pak? Ya dipaksa memahaminya. Dipelajari lagi, dibaca lagi. Saudara mungkin tidak akan paham dengan sekali, ya itu adalah skill. Nah, gini. Jadi ada dua hal yang harus dipahami oleh mahasiswa. Ada materi, ada skill. Jadi banyak mahasiswa itu kenapa saya paksa baca undang-undang, karena ketika saya temukan ada mahasiswa itu pinter. Kalau baca materi, baca buku begitu tuh. Tapi ketika suruh baca undang-undang dia gelagapan. Suruh begini begitu, kadang dia gelagapan. Kenapa? Karena ini skill baca undang-undang itu skill yang dilatih dengan apa? Dengan terus praktek. Dia akan baca terus, baca terus, baca terus. Gitu. Kalau tipsnya bagaimana ya saya tidak punya tips ya sepertinya. Karena itu memang nggak ada teorinya. Ini caranya ya saudara baca saja. Oh Pak, membingungkan. Nah,
buku-buku yang ada, buku-buku banyak lah. Buku ini ini ada buku hukum acara pidana. Buku-buku itu adalah proses menjelaskan isi undang-undang. Tapi saya peringatkan yang tadi yang di awal ya, saya tetap memaksa saudara untuk membaca undang-undang. Karena kenapa? Mahasiswa itu kadang cukup dengan buku begini. Tapi dia tidak pernah melihat langsung undang-undangnya. Jadi kalau step paling mudah ya, mungkin saya bisa kasih tips, baca buku dulu. Baca buku dulu. Nah, atau baca slide dulu, misalnya di sini ya. Lalu setelah itu, saudara buka undang-undangnya. Sehingga ada tergambar isi undang-undang itu seperti apa, lalu seperti apa. Mungkin itu sih saran saya, tapi tidak ada tapi kan itu kan kayak sama kayak saudara kalau jadi fakultas teknik. Saudara akan belajar materinya, teorinya begini. Tapi praktiknya, saudara langsung, oh Pak, saya nggak bisa Pak. Ya, cara untuk bisa itu bukan pakai tips yang macam-macam, tapi dicoba terus. Begitu ya. Tapi sekali lagi, saya akan sangat recommended saudara untuk baca undang-undang. Kalau tidak, itu saudara bisa jadi lulusan fakultas hukum, tapi tidak punya skill untuk membaca undang-undang. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau tanyakan? sudah diam. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Jadi memang kayak yang dimaksud membaca undang-undang langsung itu kayak yang Bapak share screen tadi gitu ya. Halo? Persoalan ya, ada yang mau tanyakan? Nah Pak, tentang pemahaman penyelidik sama penyidik Pak. Ya. Itu apakah ada perbedaan atau sama? Baik. Saya jelaskan lagi ya. Login. Share screen. Oke. Saudara akan lihat di undang-undangnya. Ini ada penyidikan, ada penyelidikan. Lalu orang yang melakukan penyidikan adalah penyidik, orang yang melakukan penyelidikan adalah penyelidik. Apa bedanya dia? Saya lihat di sini. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari, menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk apa? Agar dapat ditentukan, dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi penyelidikan itu adalah proses sebelum penyidikan. Di sini saya berikan dua. Oke, di sini. Proses penyelidikan itu dilakukan oleh penyidik adalah proses sebelum adanya penyidikan. Apa sih bedanya? Penyelidikan itu proses mencari ada atau tidaknya satu tindak pidana. Baru cari ada atau tidaknya. Bukan siapa pelakunya, kapan begini-begini rinciannya, tidak. Dia hanya menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Misalnya begini. Ada orang membawa senjata tajam. Dalam pidana itu, yang saudara sudah belajar ya. Jadi saudara sudah dianggap mengerti. Bawa senjata tajam itu melanggar undang-undang. Gitu ya. Nah, ketika ada seorang membawa senjata tajam, itu dia akan dilakukan penyelidikan. Apakah itu tidak pidana apa bukan? Dicek apa yang gampang. Itu orang bawa senjata tajam di mana?
Oh, ternyata dia di pasar. Ngapain? Ya memang dia tukang jualan senjata tajam, tukang jualan pisau. Maka itu bukan tidak pidana. Gitu kan? Atau dia di jalan raya bawa senjata tajam. Mengerikan sekali. Tapi pas diselidiki, ternyata dia adalah petani yang mau ke sawah. Dia lewat jalan raya. Dia bawa senjata tajam. Tapi kenapa dia tidak ditangkap, tidak ditahan, tidak diproses? Kenapa? Karena memang dia adalah orang yang wajar membawa senjata tajam. Beda dengan mahasiswa UMKT. Ya ke kampus, pas dicek di dalam tasnya, ada senjata tajam. Dia bilang, saya petani, Pak. Nggak ada urusannya, saudara petani. Tapi ini sedang tidak di sawah, tidak menuju sawah. Begitu. Maka saudara bisa dikenai, diselidiki. Nah, ketika sudah ditemukan ada tindak pidana, masuklah proses penyidikan. Penyidikan itu ingin mengungkap kasus itu. Siapa tersangkanya? Apa alat buktinya? Oh, tersangkanya namanya Sofyan. Alat buktinya apa? Nih, dia bawa senjata tajam. Gitu ya. Kapan dia bawa terang tindak pidana itu? Kalau dia bawanya di kampus, pada hari ini, jam segini, saksinya siapa saja, siapa yang menemukan. Nah, dilakukan BAP terhadap tersangkanya, kamu ngapain bawa ini? Dia cerita begini-begini. Itulah proses penyidikan. Jadi ingat ya, bedanya penyidikan itu untuk menetapkan ada tersangkanya, utamanya begitu. Penyidikan. Sedangkan penyelidikan ingin menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Secara mudahnya seperti itu. Penyidikan, sedangkan tindakan penyidik dalam hal mencari undang-undang ini mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Jadi penyelidikan hanya untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana yang diduga itu, sedangkan penyidikan dia ingin mencari terang lalu menentukan tersangka. Di penyelidikan tidak perlu ada tersangka di sini. Di penyelidikan tidak perlu dibutuhkan ada tersangka. Yang dibutuhkan hanya peristiwanya, ada atau tidak pidana. Sedangkan kalau di penyidikan itu harus dapat sampai nanti tersangka, lalu dia tersangka ini melakukan tindak pidana apa. Begitu. Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Oh, jadi kalau di KPK itu lebih ke penyidikan, Pak ya? KPK bisa melakukan penyelidikan, bisa melakukan penyidikan, bisa melakukan penuntutan. KPK itu saudara pelajari di hukum pidana khusus, sudah selesai ya. Hukum pidana khusus. Dia punya kemampuan untuk, makanya kita bilang KPK itu super power. Kenapa? Ya karena dia punya, padahal polisi cuma punya penyelidikan dan penyidikan. KPK punya tuh penyelidikan dan penyidikan. Tapi KPK punya lagi hak untuk melakukan penuntutan. Sedangkan polisi nggak punya. Yang punya adalah jaksa. Nah, begitu ya. KPK tuh bisa 3 hal. Begitu. Saudara Ridwan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau bertanya sedikit, Pak. Silakan. Tentang SP3, Pak. Ya. SP3 ini kan artinya sudah di tahap penyidikan, Pak ya? Ya. Ya, tadi dari penjelasan Bapak tadi, perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah, apa sih Pak yang menyebabkan atau alasan SP3 ini berlaku gitu? Kapan berlakunya SP3? Oke, itu pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya terkait ketiga?
sebentar, saya carikan. Biar gampang. Oke, begini dah. Kalau ditanya apa syarat-syaratnya dihentikan, itu memang diberikan keluasan. Contohnya seperti ini. Kalau tersangkanya itu bukan subjek yang bisa bertanggung jawab. Itu saudara pelajari di hukum pidana. Makanya saudara tidak akan bisa memahami hukum acara pidana kalau saudara sudah lupa materi hukum pidana. Lalu saudara, kan misalnya kita temukan seorang pelaku tindak pidana itu tidak lagi mampu bertanggung jawab. Misalnya. Apa? Dia mati, dia meninggal dunia. Ada tindak pidana pembunuhannya, misalnya dia pembunuh. Lalu ketika ditangkap, ditahan, dia kena sakit apa gitu. Dia meninggal dunia, sedangkan belum disidang, belum dihukum, belum apa. Lalu gimana? Dia kan baru ditangkap polisi. Apa yang terjadi? Maka polisi akan mengeluarkan SP3. Kenapa alasannya? Alasannya karena apa tadi? Pelakunya meninggal dunia. Atau pelakunya gila. Bisa jadi gila, oh ngaku-ngaku gila, enggak. Nanti harus ada pemeriksaan dari apa namanya, psikiater atau psikolog kan gitu, menentukan apakah beneran gila atau enggak nih orang. Ada lagi nanti itu kan disebutkan ya dalam penyidikan ada terangnya alat bukti. Begini, kalau tadi misalnya Sopyan yang membawa senjata tajam, saksinya ada 3 orang. Saksinya ada A, B, C. 3 orang ini saksi. 3 orang A, B, C. Jadi alat buktinya itu senjata tajamnya, lalu saksi. Ketika proses penyidikan, ketiga saksi ini meninggal dunia. Apakah tindakannya itu hilang tindak pidananya? Tidak ada tindak pidananya. Orang tahu, betul terjadi. Tapi ketika membuktikannya nggak bisa. Kenapa? Jadi bisa jadi satu tindak pidana itu ada, tapi pembuktiannya nggak bisa. Apa contohnya? Saksinya misalnya tiada. Saksinya hilang. Makanya macam film-film itu kan saksinya dibunuh, saksi biar tidak bisa bersaksi di pengadilan dan sebagainya. Ketika saksinya nggak ada, semua orang tahu sudah cerita kalau si Sopyan itu bawa senjata tajam. Tapi tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Kenapa? Saksinya nggak ada. Maka ketika itu ada dalam proses penyidikan, maka disebut tidak cukup bukti. Nah, begitu. Nah, tidak cukup bukti itu bisa macam-macam. Ya. Syarat bukti kan nanti ditemukan ada 2 alat bukti. Nah, ketika tidak mencukupi 2 alat bukti ini, maka dikatakan tindak pidana itu tidak cukup bukti sehingga dikeluarkan oleh polisi SP3. Misalnya begitu. Itu berkaitan dengan person si siapa namanya si pelaku, lalu juga ada berkaitan dengan apa namanya alat bukti. Atau yang ketiga misalnya yang sering terjadi, sudah si pelaku dan korban itu damai. Kok damai Pak bisa diproses? Ya biasanya jadi alasan polisi adalah pelapor menarik laporannya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan dikeluarkan SP3. Kenapa? Si pelapor tidak lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, nanti susah orang pelapornya aja sudah nggak mau membuktikan, nanti dicari alat-alat bukti lagi susah juga kan gitu. Dia nanti pelapornya nggak mau bersaksi dan sebagainya. Enggak, ketika terjadi pelaporan ditarik misalnya, terus acap kali, walaupun tidak harus demikian, acap kali si perkaranya di SP3. Begini.
Begitu saudara, siapa namanya? FF, tidak ada namanya. Fahmi, Pak. Oke, ya. Tadi beberapa hari yang lalu juga saya pernah baca Pak tentang SP3 ini. Bahwasanya salah satu alasan SP3 ini berlaku dikeluarkan adalah sebab alasan berlakunya SP3 ini Ya. adalah ternyata yang pelaku ini tidak melakukan tindak pidana, gitu Pak. Artinya mungkin penyelidikannya kan yang menentukan apakah orang ini melakukan tindak pidana atau bukan, kan itu pada proses penyelidikan. Jadi kalau sudah pada tahap penyidikan, apakah ada kesalahan, mungkin Pak dari penyelidikan, apa gitu mungkin Pak? Saudara, Kepolisian. tadi ya saya koreksi ya, saudara tadi mengatakan ketika penyelidikan sudah orang ini melakukan tindak. Saya katakan ulang ya, tersangka itu baru ada ketika proses penyidikan. Ketika penyelidikan tersangka itu tidak ada. Nah, jadi ketika sudah masuk penyidikan lalu dicari tersangkanya, nggak ada tersangkanya. Maka apa yang terjadi? SP3. Simpel kan? Jadi penyidikan itu hanya ingin menunjukkan ada tindak pidana. Belum siapa pelakunya, belum. Contoh, ini ada pembunuhan di Subang, sudah 2 bulan mungkin. Di Subang itu ada seorang ibu dan anak ditemukan dalam mobil Alphard meninggal dunia. Polisi mengecek. Kesimpulan polisi, ini bukan mati normal, tapi ada pembunuhan. Ya. Baru di situ. Pelakunya sampai hari ini belum ketemu. Sampai hari ini belum ketemu. Belum ada siapa tersangkanya, sampai sekarang nggak ada. Tapi sudah ditentukan ini ada tindak pidana. Apa tindak pidananya? Pembunuhan. Kenapa? Karena dua orang yang ditemukan di mobil Alphard itu diduga kuat oleh kepolisian dengan berbagai bukti yang ada, bukti permulaan, bahwa ini bukan mati karena kasus biasa, karena sebab-sebab biasa, namun ini diduga kuat adalah kasus pembunuhan. Begitu ya, saudara Fahmi. Jadi ketika proses penyelidikan itu belum tentu ada tersangka sama sekali, tapi hanya menentukan ada tindak pidana saja. Nah, contoh kasus pembunuhan tadi lah contoh yang nyata bahwa ada proses penyelidikan yang ditingkatkan menjadi proses penyidikan, lidik menjadi sidik. Kenapa? Karena polisi yakin ada tindak pidananya. Tapi polisi belum yakin siapa pelakunya. Yang hanya ditemukan adalah ada korban, ada tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tersebut. Begitu. Bisa jadi dalam proses penyidikan itu ditangkap orang. Terus orang itu dilepas. Nah, itu keluar SP3. Kenapa? Oh, ternyata pelakunya bukan ini. Dugaan awal dia pelakunya, terus dilepas. Oh, berarti tindak pidananya hilang, Pak. Belum tentu. Kasus tadi bisa jadi ada orang ditangkap, dianggap tersangka pembunuhnya. Tapi pas dicari-cari, buktinya tidak ada yang mengarah kepada dia, jadi lepas. Jadi lepas. Tapi proses tindak pidana pembunuhannya kan ada. Jadi misteri. Nggak sedikit loh kasus itu yang sampai sekarang masih jadi misteri. Siapa pelakunya? Siapa begininya? Nah, begitu. Siapa pembunuhnya? Siapa ininya? Nggak semua bisa terungkap. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Masihkah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita bisa tutup pertemuannya. Jadi kemudian tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekali lagi saya menekankan sekali saudara untuk baca undang-undang. Mencoba dululah. Kalau memang pun belum paham-paham, dicoba lagi. Kenapa? Kalau saudara belum bisa membaca, itu berarti kita
sudah tahu, minimal tahu apa? Tahu kalau kita ini kemampuannya masih terbatas. Karena banyak juga orang tuh merasa, oh saya ngerti kok hukum ini, tapi giliran disodorkan undang-undang dia kelabakan. Baca KUHP itu cuma 100 berapa halaman. Saudara baca undang-undang cipta kerja yang banyak gitu, hampir 1000 berapa halamannya? Hampir 1000 halaman. Gimana? Waduh Pak, saya begini. Itu baru satu undang-undang. Di Indonesia ada sekian ratus undang-undang. Aduh Pak, susah betul ya. Kalau saudara rasa susah, maka susah belajar. Nanti lama-lama akan biasa. Lama-lama akan biasa membaca undang-undang. Itu baru undang-undangnya. Habis dibawa undang-undang bisa ada peraturan menteri, bisa ada peraturan presiden, sampai bawah-bawah, sampai perda. Ingat, saudara tidak diminta hafal. Itu kesalahan orang besar kalau menganggap orang hukum itu harus hafal. Tidak. Saya nama undang-undangnya tidak. Kita bisa googling, bisa cari. Tapi, sekali lagi ya, bedanya anak hukum sama orang biasa googling, sama-sama ketemu undang-undangnya. Orang hukum bisa mengerti dari membaca undang-undang itu. Tidak semua orang yang menemukan di Google itu undang-undang lalu bisa memahaminya. Maka target kalau sekarang masih belum bisa memahami undang-undang, target sebelum lulus saudara harus bisa. Karena saudara tidak akan bisa lulus dari Fakultas Hukum kalau saudara masih belum bisa membaca undang-undang itu dengan baik dan benar. Saya pernah menemukan orang bikin karya tulis itu. Pasti karya tulisnya kita cek, ternyata karya tulisnya itu undang-undangnya sudah kadaluarsa, dalam artian undang-undangnya itu sudah tidak berlaku lagi. Ya sudah langsung dicoret. Gagal, mau sebagus apapun. Gitu ya. Semangat belajar, insya Allah bisa. Jadi kan mumpung ini masih semester tengah-tengah, saudara latih lagi lah baca undang-undang. Kalau berat, cari undang-undang yang tipis-tipis dulu. Nah, ini ada undang-undang kejaksaan. Halamannya cuma 20-an. Baca yang gampang-gampang dulu. Di situ saudara akan diajak untuk berkelana membaca undang-undang yang lebih panjang dan tebal. Gitu. Ya, jadi yang dituntut dari lulus Fakultas Hukum itu bukan hafal undang-undang, tapi bisa memahami ketika membaca undang-undang. Nyari undang-undangnya di mana, lalu undang-undang ini itu maksudnya seperti apa, dan jadi ketika saudara nanti diminta untuk belajar, diminta untuk bekerja misalnya, ya, saudara akan siap untuk belajar dimanapun, apapun kondisi yang ada. Begitu, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan malam ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat beristirahat, semoga terus semangat dalam belajar. Jangan lupa progres open learning-nya dikejar. Sekali lagi saya tidak ingin ada mahasiswa saya yang tidak dapat nilai baik hanya karena progres open learning-nya tidak menunjukkan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.